Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Farini Tohara Kamalasari dengan NIM 0211219004, Prodi Manajemen Reguler B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai progres pengerjaan karya tulis ilmiah. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Panji Agnioto, SPD MPD. Di sini saya sudah mengerjakan mengenai judulnya itu adalah pengaruh struktur modal dan pertumbuhan penjualan terhadap nilai perusahaan. Rencananya saya akan melakukan riset di perusahaan manufaktur. Mengapa seperti itu? Karena kebetulan saya bekerja di perusahaan manufacturing di bagian departemen akunting. Maka dari itu saya mengambil bidang manajemen keuangan. Di sini saya sudah membuat latar belakang masalahnya. Latar belakang masalah di sini terdiri dari bagaimana proses atau bagaimana penjelasan mengenai struktur modal, ada mengenai pertumbuhan penjualan dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan atau nilai perusahaan itu sendiri. Latar belakang masalah di sini menjelaskan bagaimana latar belakang saya mengambil penelitian tersebut, mengambil judul tersebut. Lalu selanjutnya ada mengenai ini beberapa materi yang sudah saya cantumkan atau sudah saya buat untuk membuat latar belakang masalah. Juga ada mengenai rumusan masalah itu sendiri. Rumusan masalah itu sendiri saya mengambil 3 faktor, yaitu apakah struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua adalah apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang terakhir, apakah struktur modal dan pertumbuhan perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Itu rumusan masalah yang sekarang saya teliti. Namun bila pada saat penelitian ada tambahan, mungkin saya akan cantumkan lagi, atau ada perubahan, saya akan melakukan pembaharuan atau revisi terhadap karya tulis ilmiah ini. Selanjutnya ada tujuan dari penelitian ini, yang dimana saya ada 3 tujuan yang saya akan tuju. Yang pertama adalah untuk menguji pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan pada manufaktur, karena saya memilih manufaktur, dan ada pengaruh pertumbuhan perusahaan juga, dan pengaruhnya kedua pengaruh tersebut terhadap kedua pengaruh yang mana struktur modal dan pertumbuhan perusahaan terhadap perusahaan pada manufaktur. Oke, selanjutnya setelah saya menjelaskan mengenai latar belakang, ini saya mengerjakan di bagian bab pendahuluan ya. Ada latar belakang, rumusan masalah, juga manfaat dan tujuan. Tujuannya tadi sudah saya sebutkan. Kemudian ada manfaat itu sendiri. Manfaatnya itu saya membagi menjadi 2, ada manfaat teoritis secara teorinya, yang kedua adalah secara praktisnya. Mengapa demikian? Karena menurut saya manfaat penelitian ini bisa dikembangkan untuk pemahaman, juga bisa dilakukan sebagai dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pekerjaan. Maka dari itu saya memilih manfaatnya itu dibagi menjadi 2. Ada teoritis untuk menjadikan penelitian ini sebagai pemahaman untuk orang-orang yang membaca penelitian ini atau karya tulis ilmiah yang saya buat. Juga adalah manfaat praktisnya, di mana penelitian saya bisa diterapkan di pekerjaan, bisa dipakai atau dimanfaatkan oleh seseorang dalam pekerjaannya. Sesudah itu saya mengambil beberapa referensi yang saya ambil tuh ada tentang jurnal. Ini ada dari by Niluh Rutu Putusrasri Gayatri. Ini dia dari
Ini dia ada jurnalnya mengenai pengaruh struktur modal, kebijakan dividen, dan keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Ini kan dia berbeda ya dengan saya, ada kesamaan yang di struktur modal karena saya butuh referensi dari jurnal ini. Kemudian ada jurnal yang kedua mengenai pengaruh struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Ini juga sama ya, saya ngambil struktur modalnya. Mengapa demikian? Karena butuh beberapa referensi untuk saya lakukan pada penelitian. Karena ini penelitian di tahun 2016 mungkin akan berbeda ya dengan tahun saat ini atau pada zaman saat ini. Karena saat ini tuh perusahaan-perusahaan sangat banyak perusahaan-perusahaan yang berdiri, sangat banyak perbedaan zamannya pun beda, struktur modalnya pun pasti akan berbeda karena perubahan teknologi dan perkembangan zaman yang makin pesat, sehingga jangankan dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan pun itu akan mengalami perbedaan. Maka dari itu saya mengambil penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh struktur modal dan pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan pada saat ini. Karena saat ini tuh mungkin struktur modalnya akan berbeda dengan tahun lalu, apalagi dengan ini jurnal yang 2016 tahun sebelumnya, pasti akan berbeda. Selanjutnya saya juga akan mengambil dari jurnal yang ini, jurnal yang ini nih putunya bareng sama ada beberapa orang, sedangkan yang ini dia hanya sendiri. Ini saya mengambil juga dari jurnal pengaruh struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan yang punya Niputu, Yuni, Pratiwi, Pridayana Yudhama, Iwayan, Swendra. Selanjutnya saya juga mengambil dari jurnal yang diunggah oleh Inggi Rovita Dewi tentang pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Selain jurnal-jurnal ini, saya juga mengambil dari ada beberapa referensi lain selain jurnal, seperti skripsi, juga buku. Saat ini saya sudah ada buku mengenai manajemen keuangan yang jilid 1. Selanjutnya ada juga skripsi yang dibuat oleh Maimun, di mana Maimun membuat pengaruh profitabilitas pertumbuhan perusahaan dan struktur modal terhadap nilai perusahaan pada perusahaan otomotif. Nah, ini kan dia perusahaan otomotif ya, sedangkan saya manufaktur. Ini kan dia mengambil di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018, 4 tahun ya. Saya mungkin akan mengambil di beberapa tahun sebelumnya, mungkin tidak terlalu lama, karena kalau misalnya beberapa tahun pasti materi atau lingkupnya pasti akan lebih luas. Selanjutnya, setelah beberapa referensi ini, saya juga akan melanjutkan. Ini bab pendahuluan sedang saya kerjakan, baru sampai manfaat penelitian. Mungkin akan ada tambahan atau perubahan, tapi untuk saat ini pengerjaan sampai dengan penjelasan atau materi ini. Selanjutnya, untuk kedepannya saya akan menjelaskan mengenai bab 2. Oke, selanjutnya di bab 2 saya akan membahas mengenai landasan teori atau tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini akan menguraikan mengenai landasan teori yang menjadi dasar dalam perumusan hipotesis dan penelitian. Selanjutnya di bab 3 ada metodologi penelitian, di mana akan menguraikan mengenai variabel penelitian dan cara penelitian sampel, populasi, jenis, dan sumber data, serta metodologi analisis yang dipakai dalam penelitian. Selanjutnya ada bab 4 mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Di sini pasti ya, dilihat dari judulnya pun akan menjelaskan atau menguraikan mengenai penelitian data dan pembahasan. Pembahasan mengenai pengaruh struktur modal, pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya bab penutup atau bab terakhir. Bab terakhir di sini pasti akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran.
Kesimpulan bisa kesimpulan dari materi yang akan saya sampaikan atau kesimpulan mengenai karya ilmiah ini. Selanjutnya saran. Saran di sini saran untuk saran untuk materi tersebut ataupun penyajian karya ilmiah yang akan saya sajikan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai progres tugas karya tulis ilmiah ini. Mungkin masih banyak kekurangan atau mungkin masih banyak kesalahan. Mohon dimaklumi karena memang masih dalam progres pengerjaan. Untuk kedepannya mungkin pasti akan ada perbaikan dan perubahan untuk teori-teori yang akan disampaikan ataupun materi-materi yang akan diuraikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.